Seringkali saya mengingatkan kepada mahasiswa ketika berada di kelas bahwa belajar public speaking itu bukan hanya tentang belajar mau jadi MC, moderator, tapi public speaking ini merupakan basic penguatan untuk menguasai komunikasi. Dan komunikasi atau kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan oleh semua profesi. Apapun profesi yang dijalankan, kalau Anda mau sukses, Anda wajib menguasai skill komunikasi dan public speaking. Halo, perkenalkan nama saya Made Kertayasa. Selain menjalankan profesi sebagai seorang jurnalis di TVRI Kalimantan Timur, saya juga merupakan seorang public speaking coach. Selain mendampingi kalangan profesional untuk mengembangkan kemampuan komunikasi khususnya public speaking, saya juga mendampingi kalangan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di Pulau Jawa. Saya juga ngajar di S2 Manajemen Bisnis di Institut Asia Malang. Salah satu mahasiswa yang saya dampingi adalah mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Sudah beberapa tahun terakhir. Mereka sebagai calon pamong tentunya yang nanti akan berinteraksi dengan masyarakat sangat membutuhkan kemampuan public speaking. Bahkan di kelas kami tidak hanya berbicara tentang teori, tapi saya juga mengajak mereka untuk langsung praktek dengan menyeimbangkan, membalanskan antara teori dan praktek. Karena seringkali banyak orang hebat secara teori, tapi secara praktek mereka mengalami kendala. Sehingga kita perlu mensinkronkan bagian-bagian ini sehingga ketemunya nanti adalah ilmunya dapat, skillnya dapat, seninya juga mereka menguasai. Karena komunikasi itu kan seni. Dan yang paling penting adalah penjiwaan. Penjiwaan itu lebih kepada bagaimana kemudian mereka nanti mampu berkomunikasi menggunakan hati. Komunikasi yang tulus untuk melayani masyarakat. Jadi di pertemuan terakhir saya mengajak mereka untuk berkunjung ke TVRI untuk melihat profesi media. Kenapa saya mengajak mereka berkunjung ke TVRI? Karena saya ingin mendekatkan mereka. Mereka sebagai calon aparatur sipil negara, mereka akan berinteraksi dengan masyarakat, dan ketika mereka punya program, mereka harus menyebarluaskan juga informasi program-program mereka dengan komunikasi. Komunikasi ini selain langsung juga kan melalui media. Selain itu juga saya mau mengenalkan sebenarnya kepada mereka bahwa kemampuan komunikasi atau public speaking yang mereka sudah pelajari itu mereka dapat langsung terapkan. Misalnya ketika mereka nanti menjadi pejabat, mereka menjadi aparatur sipil negara yang harus melayani masyarakat, mereka menjalin komunikasi yang bagus dengan media. Mereka bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ide, gagasan, statement, pendapat, program yang dimiliki dengan efektif dan efisien. Karena selama ini kita sering melihat bahwa banyak fenomena-fenomena yang muncul, ada sejumlah oknum yang menjadi pejabat itu tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Sehingga hal tersebut menimbulkan mispersepsi di masyarakat antara kebijakan atau pesan yang ingin disampaikan oleh yang bersangkutan dengan yang diterima oleh masyarakat itu berbeda. Sehingga ketika mereka sudah bisa mengaplikasikan, mereka bisa menyeimbangkan antara apa yang sudah dipelajari dan dilatih dengan penerapannya, saya sangat yakin mereka akan dapat growth dengan lebih cepat lagi. Saya juga mengajak mereka untuk menyeimbangkan 3 hal. Kenapa sih belajar public speaking itu penting buat mereka? Karena kapanpun mereka membuka mulut di tempat umum atau di tempat publik, mereka sedang memberitahu siapa mereka dari gaya komunikasi yang dilakukan. Ini juga berhubungan ketika berbicara mengenai pelayanan prima, excellent service. Excellent service-nya itu sangat ditentukan juga dari bagaimana kemampuan komunikasinya. Banyak kok orang punya ide dan gagasan yang bagus, itu menjadi tidak bagus gara-gara komunikasinya nggak bagus. Sehingga ketika mereka sudah dibekali dengan kemampuan komunikasi, dalam hal ini public speaking, apapun gagasan yang mereka miliki, mereka bisa menyampaikan gagasan itu sesuai dengan apa yang dipikirkan. Sehingga 3 hal yang saya ingatkan kepada mereka. Pertama, selain mereka datang ke kampus, mereka menguatkan kompetensi, mereka juga harus melatih kemampuan komunikasinya. Karena ketika mereka punya kemampuan komunikasi yang ditunjang dengan kepercayaan
diri atau confidence, dengan 3 bagian ini saya sangat yakin mereka akan lebih mampu meningkatkan kontribusinya untuk masyarakat di sekitar dan untuk kesuksesan mereka sendiri. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan ketika mereka berkunjung ke TVRI dan mereka coba mengkomparasikan antara skill kemampuan public speaking yang sudah mereka pelajari dan latih di kampus, kemudian penerapannya di berbagai aspek termasuk di media. Sampai jumpa ya.